Katanya Soekarno waktu diwawancara Cindy Adam, Pak Karno kok sampean pisah sama Hatta? Alasannya apa? Katanya Soekarno, saya ini unitaris, kalau Hatta federalis. Karena memang Soekarno maunya Indonesia itu full jadi satu secara organisasi. Kalau Pak Hatta mandirilah masing-masing wilayah. Kalau hari ini federalis itu tidak persis kayak Amerika apa Uni Soviet zaman dulu. Maunya Hatta federalis itu kayak hari ini otonomi yang agak luas. Kalau Soekarno enggak, maunya tersentral. Semuanya terunit jadi satu. Ini juga agak debat. Terus Hatta juga enggak cocok sama Soekarno. Soekarno gaya kepemimpinannya mengandalkan karisma individu. Kayak dulu kita pernah ngaji karisma, masyarakat dia datang langsung ke masyarakat mengandalkan karismanya. Ya kalau Soekarno punya karisma luar biasa, tapi dalam analisisnya Hatta, struktur kepemimpinan semacam ini akan riskan kalau karisma per individu ini hilang. Orang yang dituakan, orang yang dianukan hilang, itu wassalam. Kalau Hatta tidak begitu. Jadi kita harus punya banyak kader. Jangan mengandalkan sosok, jangan mengandalkan orang. Jadi negara ini jangan disandarkan pada satu orang, karena nanti jatuhnya tiran, jatuhnya despotik. Nah ini sudah debat, gayanya beda. Kalau Soekarno, persatuan itu persatuan secara organisasi. Semuanya harus jadi satu. Makanya Soekarno bahkan punya gagasan agama, nasionalisme, komunisme dijadiin satu. Namanya Nasakom. Kalau Hatta tidak begitu. Persatuan itu bukan persatuan organisasi, tapi persatuan visi. Monggo semua dengan gayanya masing-masing, tapi semuanya punya visi untuk makmur bersama, maju bersama. Gayanya ya cocokkan dengan karakter organisasi, karakter wilayah masing-masing. Kalau katanya Hatta, Soekarno itu bukan persatuan, tapi persatean. Kritiknya, keras yang kritiknya. Tidak apa-apa, wong ilmiah. Jadi apa yang dikatakan persatuan sebenarnya tak lain dari persatean. Kita kan besok lusa sudah mulai main persatean. Ya, katanya Hatta, daging kerbau, daging sapi, daging kambing disate jadi satu. Persatuan segala golongan ini sama artinya dengan mengorbankan asas masing-masing. Tidak akan maju. Kambing, sapi, kerbau itu gayanya sendiri-sendiri, rasanya juga beda-beda. Kalau dipaket disuruh seragam, tidak bisa. Jadinya tidak enak. Jangan persatean, persatuan. Persatuan itu ya masing-masing dengan gayanya sendiri-sendiri saling mendukung untuk mewujudkan cita-cita bersama. Itulah definisi persatuan. Yang orang Jawa ya kayak khasnya orang Jawa, yang Madura kayak Madura, yang Sumatera kayak Sumatera. Gayamu masing-masing hidupkanlah untuk menuju tujuan kita bersama sebagai orang Indonesia. Itu baru persatuan, bukan persatean. Itu kritiknya pada Soekarno. Jadi Soekarno yang kita bahas kemarin-kemarin yang luar biasa, ternyata juga ada kelemahannya. Ya mana sih manusia yang tidak ada kelemahannya. Kalau Soekarno sukanya persatuan, azas tunggal, partai tidak usah banyak-banyak, pokoknya semua manut saya saja. Itu demokrasi terpimpin. Kalau Hatta tidak begitu, partai boleh sebanyak-banyaknya. Silahkan punya aspirasi, semua yang punya aspirasi di jalurnya masing-masing, asal visinya sama. Nah, kalau Soekarno kan tidak. Itu jadi bahkan nanti Hatta di beberapa bukunya mengkritik model yang dijalankan Soekarno itu bisa jadi ambruk, bisa jadi hancur sebelum Soekarnonya sendiri hancur. Karena terlalu bertumpu pada satu orang. Semuanya mau diseragamkan. Yang jelas-jelas
jalurnya sendiri-sendiri, misalnya komunisme, Islam, nasionalisme, sama Soekarno kan maunya di-mix jadi satu. Itu agak susah. Jadi katanya Hatta tidak begitu, ya yang nasionalis dengan jalurnya, yang Islam dengan jalurnya, yang penting dua-duanya punya niat baik sesuai visinya masing-masing untuk memajukan Indonesia. Oke, kalau kita hari ini kebanyakan sebenarnya kita sudah demokratis, sudah jalan sesuai karakter kita masing-masing. Cuma yang belum apa? Kesatuan visi. Bahkan kita hari ini lebih sibuk nyari kelemahannya orang lain daripada mewujudkan visi kebaikan, visi ideal yang kita yakini. Itu yang hari ini sering terjadi. Maka kita ambil pelajaran dari dua orang besar di Indonesia ini. Dua-duanya ada kelemahan, ada kelebihannya. Tapi kalau Hatta saja, tidak ada Soekarno, mungkin Indonesia juga tidak sedahsyat revolusinya hari ini. Kalau katanya Soekarno sudah merdeka, revolusi belum selesai. Kalau katanya Hatta, revolusi sudah selesai, kita saatnya membangun. Dua tipe yang berbeda. Nah, saya tidak tahu kalian lebih cocok kemana. Enak didengar, enak dilihat, Soekarno. Tapi untuk jangka panjang mungkin gagasan-gagasannya Hatta lebih visioner, lebih bisa hidup. Itu gayanya masing-masing. Kita tinggal mengambil hikmah dan pelajaran. Terus, ini juga khas. Mungkin beda sama yang kita pahami. Katanya Hatta tentang kebangsaan. Yang disebut bangsa Indonesia itu apa dan siapa sih? Bangsa Indonesia itu siapa saja yang insaf dalam persekutuan. Insaf itu maksudnya sadar, bukan habis salah terus insaf. Kalimatnya Bung Hatta zaman dulu kan begitu. Kita yang sadar bahwa kita ini ada di wilayah yang sama, punya nasib dan tujuan yang sama. Kalau satu jatuh, saya juga jatuh. Jadi karena kita itu bareng-bareng, seperuntungan, malang sama diterima, mujur sama didapat. Karena itu kesadaran, maka dia tertanam dalam hati dan otak. Kalau ada yang tanya siapa yang punya komitmen kebangsaan, ya versinya Hatta, siapapun yang ada di wilayah Indonesia yang sadar sebagai bagian dari kehidupan bersama, yang merasakan senang bareng-bareng, susah juga ikut merasakan susah. Dan rasa semacam ini tertanam dalam hati. Itulah saudara sebangsa. Tidak kelompokku harus senang, kelompok sana susah juga tidak masalah. Sakitnya kelompok sana harus ikut kita rasakan. Senangnya yang sana ikut juga kita rasakan. Kalau kita senang, kita bagi-bagi kesenangan. Kalau kita susah, bareng-bareng kita cari jalan keluar. Itulah saudara sebangsa. Ini sebenarnya dasar. Cuma kita sering lupa. Atau yang masih ingat, tidak jalan. Tidak sadar. Pengetahuannya dapat, kesadarannya belum. Dan bagi Bung Hatta, Timur-Timur, kemudian Malaysia, Kalimantan bagian utara, itu tidak harus dipaksa untuk masuk ke Indonesia kalau mereka tidak mau. Versinya Bung Hatta sejak awal sudah begitu. Karena bagi dia, kesadaran itu tidak bisa dipaksakan. Tidak ada gunanya, nanti malah merongrong kita, menyusahkan hidup bersama kita. Kalau mereka memang tidak mau, ya sudah. Padahal kalau zaman Soekarno kan ganasnya luar biasa. Malaysia nggak mau bergabung, ya ganyang aja Malaysia, kan begitu. Kalau Hatta sebaliknya, rasa kebangsaan itu tidak bisa dipaksa. Kalau mereka dipaksa, ya mungkin posisi kita akhirnya kayak yang kita kritik, kita jadi penjajah. Orang yang tidak mau dipaksa itu kan berarti orang yang terjajah. Padahal kita sudah teriak-teriak anti imperialisme, anti penjajahan. Kalau kita paksa, awas. Kalau berani-berani keluar dari Indonesia, misalnya. Itu kalau versinya Bung Hatta, loh kamu mau apa enggak jadi saudara sebangsa setanah air?
Kalau nggak mau ya wis. Nah, itu Pak Hatta. Jadi karena rasa kebangsaan itu tidak bisa dipaksa. Kalau dipaksa, yang terjadi apa? Penjajahan. Wah, ini gagasan semacam ini jauh ke depan. Karena pada akhirnya kan nanti banyak juga yang minta lepas. Kalau Malaysia, Kalimantan bagian utara kan memang sudah lepas, sudah bagiannya Malaysia. Kita kan selama ini masih ada yang bercita-cita menghidupkan lagi Nusantara. Nah, kalau bagi Pak Hatta tidak bisa. Rasa kebangsaan itu tidak bisa hidup model ekspansi, model menyusahkan orang lain. Nah, yang mau jadi saudara, ayo. Yang enggak, ya keluar aja dari Indonesia. Simpelnya itu. Kamu tidak usah marah-marahin mereka. Masih mau enggak jadi saudara sebangsa Indonesia yang pakai Pancasila, yang pakai Undang-Undang Dasar 45. Tidak mau, ya wis, jangan aja di Indonesia. Simpelnya begitu. Kalau dipaksa, kita yang menjajah. Ya jangan ada di Indonesia. Itu mungkin ada kelompok tertentu yang tidak setuju itu semua. Ya keluar saja dari Indonesia. Itu logika sederhananya begitu. Oke, terus. Ya bahasanya Hatta kan lebih halus. Cuma implikasinya jauh. Karena kalau kita paksa, kita yang jajah mereka. Wong kita nggak pengen jajah kok. Ya berarti kamu jangan ada di sini. Mau nggak, kayak kamu di rumah itu loh. Mau nggak hidup di keluarga ini? Kalau nggak mau ya keluar saja. Kan begitu. Oke. Kalau tak paksa ada di sini, aku jajah kamu. Berarti padahal aku nggak pengen jajah. Cuma kalau hidup di sini, aturannya ini loh. Itu kan logika sederhananya begitu. Oke. Terus. Nah, rasa kebangsaan itu ada tipe-tipenya. Ada kebangsaan cap ningrat, ada cap intelek, ada cap rakyat. Saya tidak tahu kebangsaanmu cap apa saiki. Cap ningrat itu, iya sih kamu merasa saudara sebangsa setanah air, tapi dalam batinmu aku lebih tinggi dari rakyat biasa, dari orang lain. Aku ini keturunan elit, bangsawan. Nah, itu berarti kebangsaanmu cap ningrat. Kamu merasa darahmu biru. Saya tidak tahu istilah darah biru itu dari mana. Di luar negeri kamu ngomong my blood is blue, bingung ngomong luar negeri. Oh, apa my blood is blue itu? Darahku biru gitu. Mana orang barat ngerti ini darah merah atau darah putih. Nah, itu kebangsaan cap ningrat. Kalau Hatta jelas tidak suka orang-orang yang kebangsaan, cuma gayanya gaya ningrat. Merasa lebih besar, merasa akulah yang punya hak untuk jadi pemerintah. Akulah yang punya hak untuk mengelola Indonesia ini. Aku keturunannya Mojopahit Lusian misalnya. Aku itu masih ada darah, itu misalnya. Itu cap ningrat. Merasa dirinya besar. Merasa dirinya bukan orang biasa. Nah, itu banyak. Salah satu yang dikritik oleh Bung Hatta. Orang-orang yang merasa dirinya elit. Ya siapapun. Ya kalau zaman dulu kelompok feodal, kelompok-kelompok bangsawan. Kalau hari ini ya elit itu bisa yang sekarang menjabat misalnya merasa loh aku itu elit. Aku itu lebih tinggi dari rakyat yang manapun. Wong aku itu wakilnya rakyat. Misalnya. Nah, itu gaya ningrat. Seolah-olah jasaku loh yang paling besar di Indonesia ini. Kalau tidak ada aku, tidak ada kelompokku, tidak ada grupku, nah itu kebangsaan cap ningrat. Ini tidak Indonesia. Yang kedua, kebangsaan cap intelek. Nah ini kebanyakan kita, orang yang ada di jalur ilmu. Kebangsaan cap intelek itu gawenane tutur-tutur terus, gawenane nesu-nesu, ngeritik-ngeritik, pokoknya ndak aku ape salah kabeh, sing bener aku. Cap intelek. Analisisnya ndaki-ndaki wis kuwabe, pokoknya versi komentator itu kebangsaan cap intelek. Bal-balan ndak bisa tapi kuwabe dikomentari.
Jadi kalau main sendiri sepak bola dia jungkir balik. Tapi kalau ngomentari dia lebih canggih daripada Ronaldo, Messi dan kawan-kawan. Koyo ngerti-ngerti, wah harusnya tadi yang diturunkan, wah harusnya tadi strateginya. Koyo bisa-bisa nyekel klub beneran ya jungkir balik. Cap intelek, semuanya dikritik. Semuanya ndak ada yang benar. Itu cap intelek. Yang benar cuma aku. Pikiranku itu loh yang unggul. Makanya kamu sekolah kayak aku. Harus sampai doktor gelarmu. Wah, cap intelek. Jadi termasuk orang-orang yang mikirin jelimet. Jadi rakyat itu wong iki ngomong apa itu ndak paham. Kita yang ndak sekolah disuruh memahami dia yang sekolah sampai tinggi. Itu cap intelek. Dia jadi menara gading. Jadi harusnya kan dia yang pinter sudah dibayari negara banyak, harusnya dia yang bikin kita tercerahkan. Kewalik, malah kita yang bingung memahami pikiran-pikirannya. Nah itu kebangsaan cap intelek. Kalian juga begitu, jangan sampai bikin orang susah dengan ilmumu, dengan pengetahuanmu. Ya kalian mahasiswa, pengetahuanmu pasti sudah tinggi lah. Di kampung mungkin kamu bisa jaya lah. Cuma ya ceramah ndak usah pakai tema Sokrates, Aristoteles, Plato. Yo, sake masjidmu. Nanti kamu ceramah di masjid teorinya materialisme dialektisnya Karl Marx itu wis. Khotbah Jumat bingung nanti. Nah, itu cap intelek. Kalimat-kalimat bikin sesederhana mungkin gimana caranya orang paham. Visinya untuk level rakyat, kerakyatan. Kita harus ada di wilayah yang ketiga, kebangsaan cap rakyat. Yang ada di pikiran kita jangan elit-elit yang sudah luar biasa, sudah sukses, sudah jaya, ada di atas. Tapi rakyat. Rakyat yang sebenarnya. Bukan cuma atas nama rakyat atau kata-kata rakyat dimanipulasi untuk kepentingan intelek atau kepentingan ningrat. Rakyat yang sebenarnya butuh apa? Jadi itulah kebangsaan Indonesia yang sejati. Kebangsaan cap rakyat. Yang ada di pikiran kita itu rakyat. Bukan gimana ya caranya presiden itu biar sukses pemerintahnya. Bukan itu. Tapi gimana caranya bareng-bareng biar kita orang se-Indonesia ini, rakyat ini bisa makmur. Nah itu kebangsaan cap rakyat. Ya salah satu jalannya ya pemerintahan. Maka pemerintahan harus bagus. Tapi jangan fokus pada yang ningrat maupun yang intelek. Ningrat bisa manipulatif menyusahkan rakyat untuk kepentingan kelompok bangsawan. Bahkan nanti Hatta banyak mengkritik. Di antara kenapa Indonesia sampai dijajah itu karena kaum ningratnya tidak kompak. Tidak punya idealisme tinggi. Intelektualnya banyak yang bayaran, banyak yang pesanan. Jadi dua ini bahaya. Kelompok ningrat yang nyari untungnya sendiri atau kelompok intelek yang dibayar. Jadi biasanya karena dibayar dia mengabdi pada yang bayar. Akhirnya rakyatnya nomor sekian. Mendiskusikan tentang kemiskinan di antara orang-orang kaya di hotel mewah. Itu kan tidak nyambung. Kalau ingin ngerti miskin itu apa, ya undanglah orang-orang miskin. Biarkan mereka ngomong terus kita tanggapi. Biasanya ngomong orang kaya semua. Dia tidak pernah merasakan sumpeknya lapar, nggak pernah merasakan sumpeknya tidak punya duit, dompetnya tebel terus. Gimana bisa empatik terhadap kemiskinan? Nah itu rasa kebangsaan namanya. Nah, jadi didiklah batinmu untuk peduli pada rakyat. Oke, terus. Nah, terus kayak gimana sistem yang bagus untuk Indonesia? Yang jelas demokrasi. Tapi katanya Hatta, jangan demokrasi barat, juga jangan demokrasi komunis. Kenapa ndak barat? Katanya Hatta, barat itu sukses sih. Menggulingkan feudalisme zaman Perancis, revolusi Perancis, melahirkan liberalisme, liberty, equality, fraternity, kemerdekaan, persamaan, persaudaraan.
Cuma dalam pandangannya Hatta, orang Barat itu hanya sukses di kemerdekaan. Begitu masuk ke wilayah persamaan dan persaudaraan, Barat gagal total. Buktinya apa? Yang lahir individualisme. Orang tidak saling peduli. Saya pernah 1 bulan di Singapura, itu ya belum barat-barat beneran. Itu sama tonggoku kamar sebelah ini, dia sama-sama 1 bulan di situ. Kenal aja ndak? Masuk lift ya, paling sama berdiri gini, lirik-lirikan aja. Paling ketemu, hai juga. Sakulan loh itu, namanya aja saya ndak ngerti. Individualisme. Yang penting kamu ndak ganggu aku, aman. Tapi awas, nyenggol dikit kan gitu. Itu kan individualis. Jadi asal hidupku terjamin beres ya, urusanmu, urusanku. Itu gaya Barat. Jadi kamu bisa kos nanti di Barat mungkin 2 tahun, 3 tahun sama teman kosmu ini nggak ngerti. Bandingkan sama kita di Indonesia. 1 kamar bisa 3 orang. Itu pun tidurnya bisa di kamar sana, di kamar sini, sakarepmu wis. Itu tidak akan ketemu kalau di Barat. Kalau di Barat, misalnya kemalaman di jalan, dia bisa tidur di taman. Kayak kemarin Almot itu kan sampai tidurnya di taman kota. Kalau di Indonesia gampang, kamu bisa kemana saja, temen dimanapun bisa didodok anytime. Masjid 24 jam. Temen ngobrol di mana-mana ada. Ya kan? Di Barat sukses memodernkan diri, tapi jatuhnya individualisme. Dan itu sangat tidak Indonesia. Tidak mungkin Indonesia begitu. Karakter kita bukan karakter yang cuek sama orang lain. Ya meskipun kadang-kadang kebablasan, usilnya luar biasa sama saudaranya sendiri. Tapi itu Indonesia. Ya butuh rem dikit-dikit. Tapi yang jelas kalau individualis tidak cocok. Mementingkan diri sendiri tidak cocok. Bukan karakter kita. Kemudian Barat juga, kedaulatan rakyat di Barat, demokrasi di Barat itu hanya demokrasi politik. Karena dunia ekonominya sangat individualistik, kapitalistik. Demokrasi politik itu ya kamu bisa milih, kamu bisa protes menteri, kamu bisa demo, itu cuma demokrasi politik. Di dunia ekonomi tidak ada demokrasi. Penguasanya orang per orang. Penguasanya lembaga per lembaga. Yang minoritas ekonomi ya habis-habisan dia ditindas oleh yang kuat secara ekonomi. Negara nggak boleh banyak-banyak ikut campur selama lembaga-lembaga ekonomi ini sesuai dengan aturan minimal yang dibikin oleh negara. Jadi orang bisa kaya dan semakin kaya nggak masalah. Meskipun tetangganya semakin miskin, asal orang ini nggak melanggar undang-undang yang dibikin oleh negara. Itu di Barat. Jadi katanya berdaulat, tapi tidak bisa rakyatnya berdaulat. Wong secara ekonomi dia terrepresi. Kedaulatannya hanya ada di dunia politik. Ketika milih, memimpin, komplain, demo, cuma itu aja. Kamu merasa sudah demokrasi kan kalau sudah demo. Demokrasi nih Pak, demo. Padahal katanya Hatta belum. Itu cuma dunia politik. Jadi demokrasi itu ketika kesempatan ekonomi, ketika dunia ekonomi juga sifatnya demokratis. Jadi tidak ada monopoli, tidak ada penindasan, tidak ada penganak emasan. Mentang-mentang dia kaya, pajaknya paling besar, terus dianak emaskan. Kita yang pajaknya kecil kadang-kadang ngutang terus dianak tirikan misalnya. Nah itu berarti tidak ada demokrasi ekonominya. Dikuasai oleh minoritas orang tertentu. Modalnya juga muternya di situ-situ saja. Ditandingkan kayak apapun supermarket, hipermarket akan menang kalau melawan pasar tradisional. Itu kalau dibiarkan tanding 1 lawan 1 ya kalah. Sama kayak kamu tanding lawan Mike Tyson, ya mesti kalah. Itu kayak PSS melawan Barcelona. Ya tidak level memang. Maka negara harus turun tangan. Biar levelnya sama baru tanding. Kalau levelnya belum sama ditandingkan, ya yang lemah akan habis-habisan ditindas. Berarti apa? Rakyat belum berdaulat di bidang ekonomi.
Itu yang terjadi di barat. Di barat itu yang miskin, ya miskin keleleran, tidak masalah. Banyak. Tapi yang kaya juga luar biasa, ekspansi kemana-mana. Dan sangat demokratis. Cuma secara politik, secara ekonomi tidak. Nah itu kritiknya Bung Hatta pada demokrasi barat. Jadi dia terdidik oleh barat. Gagasan-gagasannya banyak didapat waktu di Belanda. Tapi tidak ditelan mentah-mentah. Itulah Pak Hatta. Terus kalau dari komunis apa yang dikritik? Banyak.